Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Selamat menonton! Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dicapai oleh masyarakat Indonesia. Butuh perjuangan dan pengorbanan masyarakat Indonesia sendiri. Untuk mempertahankan kemerdekaan ini, maka masyarakat Indonesia melakukan perjuangan-perjuangan, baik dia perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi. Nah, pada video kali ini kami semua akan menjelaskan mengenai apa itu perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang lebih mementingkan perundingan dibandingkan kekerasan, di mana perundingan ini akan menghasilkan suatu kesepakatan. Sebelumnya, Indonesia telah menerapkan yang namanya perjuangan fisik, di mana perjuangan fisik adalah perjuangan yang menggunakan kekerasan, baik yang melakukan dengan menggunakan pertempuran-pertempuran seperti pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, dan pertempuran lainnya. Nah, apa alasan Indonesia menggunakan perjuangan diplomasi? Supaya yang pertama adalah Indonesia itu mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain, sehingga Indonesia bisa melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Adapun tujuan dari perjuangan diplomasi ini adalah yang pertama, karena kondisi Indonesia pada saat itu belum stabil. Jika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, masih banyak bangsa-bangsa yang tidak terima kalau Indonesia itu merdeka, sehingga timbullah beberapa pertempuran-pertempuran pada saat itu. Yang kedua adalah supaya Indonesia itu dapat menarik perhatian dari negara lain. Jika Indonesia dapat menarik perhatian dari negara lain, maka negara-negara lain pun akan mendesak Belanda supaya Belanda mengakui kedaulatan ataupun kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah mengurangi korban jiwa, karena pada saat itu diterapkan yang namanya perjuangan fisik, sehingga banyak menimbulkan korban-korban jiwa akibat dari pertempuran-pertempuran sebelumnya. Pada 10 Februari 12 Maret 1946 diadakan perundingan antara Inggris, Belanda, dan Indonesia. Pihak Inggris diwakili oleh Panglima Agni Letjen Philip Christensen dan pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia. Sebagai penengah adalah Archibald Clark dan Lord Killeran dari Inggris. Hadir pula dalam perundingan Haji Van Mock sebagai wakil Belanda. Perundingan menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni sebagai berikut. A. Haji Van Mock hanya mengakui wilayah Jawa dan Madura sebagai wilayah de facto Indonesia. Selain itu, mengusulkan agar Indonesia menjadi bagian dari negara persemakmuran yang berada di bawah pemerintah Belanda. B. Pihak Indonesia mengusulkan wilayah Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura, serta menolak usulan negara persemakmuran. Hubungan Indonesia dengan Belanda dapat terus dilakukan sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Perundingan Oke Palue pada 14 sampai 24 April 1946 diadakan. Pihak Belanda diwakili oleh Perdana Menteri William Hermerhoff. Dari pihak Indonesia adalah Suwandi ingin membahas kembali usulan dalam perundingan sebelumnya. Perundingan ini mengalami kegagalan karena Belanda hanya mengakui wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946 dan selesai pada tanggal
tanggal 15 November 1946. Perundingan Linggarjati diikuti oleh 3 delegasi. Yang pertama, Indonesia diwakili oleh Sultan Syarif. Yang kedua, dari pihak Belanda diwakili oleh William Schermerhorst. Dan yang ketiga, dari pihak Inggris diwakili oleh Lord Buller. Perundingan Linggarjati baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Merdeka, Jakarta. Adapun hasil dari perundingan Linggarjati adalah yang pertama, Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia bekerjasama membentuk KRIS, Republik Indonesia Serikat. Dan yang keempat, KRIS harus bergabung dengan Uni Belanda yang diketuai oleh Belanda itu sendiri. Dari perundingan Linggarjati ini ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya, teman-teman. Adapun dampak positifnya adalah yang pertama yaitu wilayah Indonesia diakui secara de facto yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan yang kedua adalah citra Indonesia semakin dikenal oleh negara luar karena Belanda sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya adalah wilayah Indonesia semakin sempit. Yang kedua menimbulkan kekecewaan dan itu dari Sabang sampai Merauke, tapi yang diakui dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Konferensi Malino, upaya Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia dilakukan dengan terus berupaya untuk membentuk negara-negara boneka. Belanda mengadakan konferensi dengan daerah-daerah yang sudah menjadi kekuasaan Belanda. Dalam konferensi Malino, Belanda dipimpin oleh Haji Van Mook mengadakan perundingan dengan perwakilan 15 daerah di Kalimantan untuk membahas pembentukan negara bagian di Indonesia, bagian timur. Konferensi Pangkal Pinang. Pertemuan selanjutnya diadakan dalam konferensi Pangkal Pinang antara Belanda dan golongan minoritas, yaitu golongan Arab, Tiongkok, dan Eropa, mengenai pembentukan negara bagian. Dalam pertemuan sebelumnya di Malino, Belanda mengharapkan adanya dukungan dari golongan minoritas tersebut mengenai rencana pembentukan negara-negara federal di Pulau Sumatera. Akan didirikan negara di bagian yakni Bangka Belitung dan Riau. Konferensi Denpasar masih merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya sebagai bagian dari upaya Belanda membentuk negara-negara. Konferensi Denpasar berhasil membentuk negara Indonesia. Peristiwa agresi militer Belanda 1. Setelah terjadi perundingan Linggarjati, perbedaan penafsiran antara pihak Belanda dan pihak Indonesia mengenai isi perjanjian Linggarjati. Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia. Penyerangan tersebut dikenal dengan nama agresi militer Belanda 1. Tujuan dari penyerangan tersebut ialah untuk merebut kekuasaan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, Belanda mengatakan hal tersebut adalah aksi polisional, yaitu upaya Belanda dalam menertibkan keamanan Indonesia, sama halnya dengan polisi yang menjaga keamanan di wilayahnya. Perjanjian Grenville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 di geledak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Grenville di Labuhan Jakarta. Perjanjian ini terjadi untuk menyelesaikan perselisihan perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Dan isi dari perjanjian Grenville ini adalah batas wilayah Indonesia dengan Belanda disebut dengan garis Grenville. Konferensi Bandung merupakan pertemuan antara negara-negara bagian dan daerah-daerah otonom yang sudah dibentuk Belanda. Konferensi Bandung ini berhasil membentuk BFO, yakni sebuah forum kerjasama negara-negara bagian di Indonesia. Pertemuan didirikan oleh negara Pasundan, negara Indonesia,
negara Madura, negara Kalimantan Timur, dan negara Timur. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Dayak, dan Banjar. Nah, yang kedua, tujuan konferensi Bandung adalah untuk memusyawarahkan bentuk pemerintahan peralihan sementara yang lebih baik ketimbang pemerintahan peralihan buatan Belanda. Peristiwa agresi militer Belanda II. A. Kekhawatiran terhadap sikap Belanda yang terus bergerak membentuk negara-negara federalnya telah mendorong pemerintah Indonesia untuk terus berupaya mempertahankan wilayah dan aktif melakukan serangan-serangan ke wilayah Belanda. B. Aksi pertahanan bangsa Indonesia ini dianggap mengacaukan kondisi di Pulau Jawa. C. Pada 18 Desember 1948, pemerintah Indonesia sudah memperhitungkan situasi dan kondisi yang semakin genting. D. Pemerintahan darurat. Republik Indonesia atau PDRI memiliki peran penting sebagai pengganti pemerintahan pusat Indonesia yang mengalami ancaman. E. Pada 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer Belanda II yang jauh lebih gencar ketimbang agresi pertamanya. Keterangan umum 1 Maret 1949. A. Peristiwa agresi militer Belanda II. Pada 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar kedua belah pihak melakukan gencatan senjata. Selain itu, diputuskan pula UNCI. Adapun tugas UNCI sebagai bentuk yang pertama membantu jalannya hubungan Indonesia-Belanda dalam menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Indonesia. Yang ketiga, mengamati jejak pendapat. Keempat, mengajukan usul dan saran yang dapat membantu kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. B. Resolusi Dewan Keamanan PBB tidak dihiraukan oleh Belanda. C. Sikap Belanda membuat bangsa Indonesia semakin geram. Panglima Besar Jenderal Sudirman memutuskan untuk mengadakan serangan umum yang akan mengejutkan Belanda dan membantah propaganda Belanda tentang hancurnya Indonesia tersebut. D. Serangan umum yang diusulkan Jenderal Sudirman didiskusikan pula dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menyetujuinya. E. Sementara berita serangan tersebut menyebarluaskan ke dunia internasional dengan cepat. Perjanjian Raumuan ini dimulai pada tanggal 17 April 1949 di Hotel Das Inggris, Jakarta. Adapun dari Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Roem, sedangkan dari pihak Belanda diwakili oleh Dr. Frederich van Royen. Perjanjian ini mencapai kesepakatan pada tanggal 7 Mei 1949. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi yang diadakannya antara Indonesia dan BFO. Konferensi Inter-Indonesia ini bertujuan agar tercapai kesepakatan bersama antara Indonesia dan kumpulan negara bagian dalam menghadapi KMB. Konferensi Inter-Indonesia ini berlangsung sebanyak 2 kali. Konferensi Inter-Indonesia pertama berlangsung pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Kaliurang, Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia ini dipimpin oleh Dr. Anus Muhammad Hatta, yang dimana membahas tentang pembentukan Republik Indonesia dan Serikat dan Angkatan Perang RIS atau APRIS. Konferensi kedua berlangsung pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus di Jakarta. Konferensi ini membahas tentang persiapan bersama dengan menghadapi ke konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi ini dipimpin oleh Sultan Hamid II. Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag pada 23 Agustus 1949. BPO dipimpin oleh Sultan Hamid II dan MC dipimpin oleh Leslie. Konferensi Meja Bundar diketuai langsung oleh Perdana Menteri Belanda
Belanda, yaitu Willem Drees. Pada 2 November 1949, hasil kesepakatan KMD adalah 1. Belanda mengikuti keberadaan Drees, 2. Menyelesaikan masalah Irian Barat, 3. Pembentukan APRIS, 4. Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang merupakan badan konstitusi